Identifikasi sebab adalah proses untuk menemukan dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab utama suatu peristiwa, masalah, atau situasi tertentu. Dalam analisis penyebab, kita berusaha mengungkap hubungan antara sebab dan akibat untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana suatu hasil terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau memperbaikinya. Identifikasi sebab seringkali menjadi langkah penting dalam pemecahan masalah, evaluasi risiko, dan pengambilan keputusan. Tujuan identifikasi. Sebab tujuan dari mengidentifikasi sebab adalah untuk memahami suatu masalah atau kejadian, bukan hanya gejala-gejalanya. Dengan mengetahui penyebab yang mendasarinya, kita dapat membuat solusi yang lebih efektif dan mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Langkah-langkah identifikasi sebab pengenalan masalah atau akibat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan memahami apa masalah atau kejadian yang terjadi. Ini biasanya dimulai dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa yang terjadi? Apa hasilnya atau dampaknya? Misalnya, sebuah perusahaan mengalami penurunan penjualan secara tiba-tiba. Hasilnya adalah penurunan pendapatan. 2. Pengumpulan data yang relevan. Kumpulkan informasi atau data terkait untuk memahami konteks masalah. Ini bisa mencakup data statistik atau laporan kinerja, observasi langsung, wawancara atau survei dengan orang yang terlibat. Dalam kasus penurunan penjualan, ini mungkin melibatkan analisis laporan penjualan, tren pasar, atau umpan balik dari pelanggan. 3. Analisis sebab akibat. Gunakan alat analisis untuk menemukan penyebab utama masalah. Beberapa alat yang umum digunakan termasuk diagram fishbone, alat visual yang membantu memecah masalah menjadi beberapa kategori penyebab potensial, seperti faktor manusia, proses, atau lingkungan. Metode 5Y, teknik dengan mengajukan pertanyaan mengapa berulang kali, biasanya 5 kali untuk sampai pada akar penyebab masalah. Diagram Pareto, alat untuk mengidentifikasi penyebab utama dari berbagai faktor dengan prinsip 80-20, di mana 80% masalah biasanya disebabkan oleh 20% penyebab. Contoh, penurunan penjualan mungkin disebabkan oleh faktor seperti kualitas produk yang menurun, strategi pemasaran yang tidak efektif, atau perubahan tren pasar. 4. Kategorisasi penyebab. Penyebab dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Sebab langsung, faktor yang secara langsung menyebabkan masalah atau kejadian. Sebab tidak langsung, faktor yang mendasari atau memperburuk masalah tetapi tidak langsung menyebabkan masalah. Sebab sistemik, faktor yang berhubungan dengan struktur atau sistem yang lebih besar yang mempengaruhi hasil. Misalnya, penurunan penjualan mungkin memiliki sebab langsung. Misalnya, produk tidak sesuai harapan, sebab tidak langsung, misalnya, layanan pelanggan buruk, dan sebab sistemik, misalnya, manajemen pemasaran yang kurang adaptif. Validasi sebab. Setelah beberapa penyebab diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memvalidasi apakah penyebab tersebut benar-benar berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi. Ini bisa dilakukan melalui pengujian lebih lanjut, survei, atau eksperimen. Solusi dan tindakan pencegahan. Setelah mengetahui penyebab utama, buat strategi untuk mengatasi masalah dan mencegahnya terjadi di masa depan. Solusi ini sebaiknya fokus pada menghilangkan akar penyebab daripada hanya mengatasi gejalanya. Misalnya, jika penurunan penjualan disebabkan oleh kualitas produk yang buruk, solusinya bisa berupa meningkatkan pengawasan kualitas di lini produksi. Pentingnya identifikasi sebab. Memahami akar masalah. Dengan memahami sebab yang mendasarinya, kita bisa memecahkan masalah secara lebih efektif dibandingkan hanya mengobati gejalanya. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan mengetahui penyebab dari suatu situasi, pengambilan keputusan bisa lebih berdasarkan fakta dan analisis yang akurat. Pencegahan. Mengidentifikasi penyebab memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih proaktif untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Contoh identifikasi sebab, kecelakaan mobil. Jika terjadi kecelakaan, analisis penyebab bisa mengidentifikasi apakah penyebabnya adalah kesalahan pengemudi, kondisi salah mekanis, atau cuaca buruk. Penurunan kinerja di sekolah. Seorang siswa yang mengalami penurunan nilai mungkin disebabkan oleh faktor seperti masalah di rumah, kurangnya waktu belajar, atau metode pengajaran yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Kesimpulan. Identifikasi sebab adalah proses penting dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif. Dengan menemukan dan memahami akar dari suatu masalah, kita dapat membuat solusi yang lebih tepat,
meningkatkan efisiensi, dan mengurangi nisang yang kita di masa depan. Demikian, semoga bermanfaat.